Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih masih melanjutkan eksplorasi dalam pengembalian Mustika Tetes Embun kepada Pangeran Saroja ya. Setelah beberapa waktu kita itu menemui makhluk yang sangat bertele-tele, ternyata itu makhluk sangat bermakna bagi kita. Makanya pelajaran yang bisa dipetik, jangan meremehkan segala sesuatu yang terlihat hina, justru itu adalah jalanmu yang paling benar. Ya, jangan meremehkan orang dari kata-katanya saja ya. Jangan menilai dari kata-katanya. Apalagi dari wujudnya, Mas. Iya. Dan kami sudah bisa membuktikan sendiri bahwasanya makhluk yang ternyata kita anggap hanya untuk lucu-lucuan, dia adalah seorang penasehat di dalam kerajaan, dan setiap kata-kata yang dia lontarkan itu mengandung sebuah makna, di mana jika kita benar-benar memahami dari perkataan itu, itulah jalan kita menuju ke sana teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah paham lah ya, makanya nonton itu harus Step by step ya. Biar tidak ketinggalan ceritanya. Biar nggak bingung juga. Biar tidak bingung. Tiba-tiba apa ini, tiba-tiba. Ya makanya kalau mau itu ya tolong diperhatikan teman-teman. Dan khusus malam hari ini kita itu akan menerka-nerka ya. Iya. Sebenarnya menerka-nerka ini sudah dari siang. Setelah saya lihat kata Yun mengulang kata yang hamil-hamil itu ya. Ini udah ada catatannya ini. Ini Mas Wan. Mau dijabarkan ya, Mas. Ini teman-teman. Jadi si kata Yun terakhir itu mengatakan bahwasanya istri Kaur Harsono sedang mengandung atau hamil angin. Kalau keluar ampuh bisa membunuh. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Jika lahir angin itu bisa berdiri. Angin bisa berdiri, biasanya angin duduk ya. Perang. Kata Yun bodoh. Besar bisa membesar, bisa mengecil. Hahaha. Ini apa lagi? Hahaha, siapa yang nulis ini? Bang Marcel itu ya. Diulang-ulang Mas. Itu mah ketawa ya. Dan Marcel nggak ikut lagi malam hari ini. Udah nulis hahaha. Pertanggung jawabannya mana ini Bang? Marcel kembali drop teman-teman ternyata. Ya, jadi setelah kami rundingkan, istri Kaur Harsono kan istri Kaur kan Kaunuragan Ular Harsono, dan saya membaca sendiri Harsono itu. Dari komentar ada yang usul ya. Ini mah tepat ya Mas Iwan? Iya. Apa? Harus ke sono. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Iya. Mengatakan Harsono itu harus ke sono. Ya ada benernya juga ya. Mungkin lebih tepatnya harusnya Harsana ya. Sono Harus ke sana kan. mengandung hamil angin. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah dari pihak sana sedang hamil, istri Ratu Pasir apa gimana? Kalau keluar ampuh bisa membunuh. Ini menggambarkan suatu kentut ya, mungkin jorok teman-teman. Iya. Tapi kentut ini sangat membahayakan dan bisa membunuh. Kentut Bang Marcel ya. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Biasanya kan sel telur ya, ini air lambung teman-teman. Iya. Biasanya sperma bertemu sel telur gitu ya. Iya. Ini malah air dawegan bilangnya kemarin juga. Iya. Jika lahir angin itu bisa berdiri. Angin topan kayaknya. Oh iya. Yang penting jangan puting beliung, Mas. Itu berdiri kan? Ya mungkin teman-teman hasil rundingan kita hanya menerka-nerka ya. Kudu ini pusing ini. Pening teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman lebih cerdas di rumah.
Makanya komentarnya saya saring-saring ya dari tadi, luar biasa. Ada beberapa yang kita ambil juga ya. Ya, ada beberapa yang kita ambil ya seperti Harsono itu Itu, ya. harus ke sono kan. Hamil lah mas ya. Apa? Hamil apa tadi? Iya Lupa. juga. Ya terima kasih lah, intinya sudah banyak membantu. Sering-sering membantu seperti itu ya. Ya, meringankan beban. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Ya. kita berangkat. Jangan lupa. Sholat. Sebelum disolatin. Iya betul. Ya. Belum disolatin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Kasih. Putriku Dewi Manuta. Ya, insya Allah nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih Kisanak. Saya lihat Kisanak ini benar-benar mempersiapkan langkah demi langkah. Bahkan saya melihat Kisanak membawa secerca coretan-coretan di atas kertas. Dulu kan pintar. Oh, Bilo kan cerdas ya, Pak. Apakah Kisanak tidak yakin dengan pengingat Kisanak sendiri? Seperti ini ceritanya Bilo. Bilo tadi malam katakan setiap perkataan dari siapa namanya? Katayun itu mengandung sebuah makna. Sedangkan saya hanya manusia biasa. Saya bisa saja hanya menerka-nerka dari perkataan Katayun. Akan tetapi untuk keyakinan dan keaslian nanti dari kata-kata arti makna itu mungkin kami tidak bisa benar-benar yakin dengan nerka-nerkanya saya sendiri. Jawaban lagi mas. Kisanak tidak yakin dengan apa yang Kisanak pikirkan, bukan begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi makanya daripada nanti takutnya salah, maka saya tuliskan ini semua. Siapa tahu nanti di jalan apakah yang saya pikirkan itu bisa sama seperti yang Bilo pikirkan, maksudnya seperti itu. Mau dicocokkan. Kisanak terlalu percaya terhadap saya. Karena apa? Saya pun merasakan apa yang Kisanak rasakan. Benarkah? Saya pun merasa bahwa apa yang menjadi terkaan saya belum tentu benar. Jadi, jika Kisanak membawa coretan itu untuk menunjukkan kepada saya dan memastikan kebenarannya, itu bukan tempatnya Kisanak. Saya bukan tempat kebenaran. Ya, tapi kan sekiranya kita bisa Tukar pikiran. musyawarah. Yang perlu saya ingatkan, jangan menganggap saya ini benar Kisanak. Ya, Kita hanya berusaha untuk membenarkan. ya kita berusaha untuk membenarkan. Benar apa yang kau katakan. Baiklah, apa yang Kisanak dapat dari tulisan itu? Tentunya Bilo sudah tahu. Saya ingin mendengarnya terlebih dahulu dari Kisanak. Dan saya yakin waktu itu Bilo pun ada di sana. Betul bukan? Tentu saya tidak ingin meninggalkan satu kata pun darinya. Ya. Nih, dia ngomongnya sebenarnya banyak Bilo. Akan tetapi, Bilo kan katakan, coba ingat-ingat kata yang diulang-ulang oleh Katayun. Bukan seperti itu? Ya, memang benar. Ya. Nih, yang diulang-ulang oleh Katayun. Itu tentang hamil. Ya, Ya kan? Dia itu mengatakan, istri Kaur Harsono sedang mengandung hamil angin. Kalau keluar, ampuh bisa membunuh. mendengarnya saya ingin tertawa Kisanak. Sama, saya pun sama. Ya sama, Bang. Akan tetapi, apa yang Kisanak cerna? Aduh. Hamil identik dengan sebuah anak. Ya, Cuma anaknya ini keluarnya hanya angin. Jadi apa bisa mungkin Hamil palsu. Seperti itu maksudnya. sebatas itukah Kisanak berpikir? atau hanya itu mas, suatu wadah tapi tidak berisi, tapi itu penting. Nah, ya. Hampir. Itu menurut saya, itu hampir. Saya pun bisa jasa salah. Ya, Tapi yang saya terka, boleh saya berbicara sekarang? ya monggo. Namanya musyawarah ya. Yang dimaksud hamil di sini adalah identik dengan telur. Oh? Bukankah begitu Kisanak? Pernah mendengar istilah itu? Kuning Mungkin- telur ya. Mungkin kalau hewan Ya, lebih tepatnya kuning telur. Kuning telur ya. Kisanak pasti pernah mendengarnya pastinya.
Saya pernah mendengar mas. Jadi dulu ini kakek dari teman saya, saudaranya ini dihamilin orang, gitu mas, dihamilin orang. Tapi dia ini dikasih mimpi, dilihat ini itu kuning telur. Terus dia menceritakan seperti itu, nggak ada yang bisa menafsirkan. Malah setelah itu tahu, itu dia hamil mas. Itu siapa? Ada mas sana. Itu diambilin orang, Pok. Apa? Diambilin orang. Diambilin orang. Ya Bukan syukur kamu, lah. Pok? Ya bukan. Oh, ya. iya. Siap. Ya, sering terjadi seperti itu. Banyak yang menafsirkan, jikalau mereka diberi mimpi telur atau kuning telur, itu tandanya ada seseorang yang hamil. Mungkin tidak semua, beberapa. Tapi yang saya tangkap itu adalah telur. Kamu ngomong. Apa ini itu Ratu Pasir ini ular jadi bertelur mas? Lanjutkan lagi di sana. Kalau keluar ampu bisa membunuh. Sebelumnya dari awal di sana. Jadi istri Kaur Harsono, istri Kaur Kanuragan Ular Harsono harus ke sono sedang mengandung atau hamil angin. Kalau keluar ampu bisa membunuh. Hamil angin. Hamil angin. Kata hamil mungkin bisa diterjemahkan. Dan sudah diterjemahkan, yaitu Telur. telur. Angin. Hamil angin. Di mana ada hamil isinya angin. Tidak ada. Tidak ada loh. Di mana-mana lucu. Apa jangan-jangan Terkecuali hamil anggur, itu bukan angin isinya. Bilang anggur. Dia gumpalannya. Nah, telur jomblo mungkin mas? Nomor jomblo yo. Itu tempat isinya loh. yang dimaksud di sini adalah telur. Angin itu melambangkan kekosongan. Hamil tapi berisi angin, itu tandanya hamil tapi kosong. Iya. Telur kosong dong. Bukan kosong. Telur yang tidak ada kuningnya. Telurnya tidak Kenapa? tempat kehidupan kuningnya. Nah, kuning telur adalah saripati dari telur itu sendiri. Iya. Tetapi hamil itu hamil angin. Sama saja telur itu telur yang kosong. Telur yang kosong. Telur nggak ada kuning-kuningnya apa dik? Telur nggak ada kuning-kuningnya. Iya. Dan kembali lagi, istri Kaur Harsono, Kanuragan Ular, bisa diartikan telur yang dimaksud adalah telur ular. Emang telur ular nggak ada kuningnya? Ya ada mas. Namanya telur ya ada loh. Baiklah. Saya untuk nomor 1 telur yang tidak ada kuning-kuningnya ya. Telur ular, saya tidak ada kuningnya. Telur ular ya. Istri Kaur, di sini ada kata Kaur. Oh iya, istri Kaur Harsono. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Kata-katanya seperti itu. Air lambung. Atau bagaimana kisah anak yang menceritakan terlebih dahulu sebelum saya. Air lambung. Kalau kata-kata ini sebenarnya pusing banget ini. Air lambung bercampur dengan air dari luar bisa menjadi hamil. Ya tentu tidak ada kisana. Tentu tidak ada. Jangan kisana terpaku dengan kata-katanya. Coba cari makna di baliknya. Kalau mencari hamil karena air lambung bercampur dengan air dari luar, maka kisana tidak akan menemukannya. Mungkin kisana akan gila hanya karena memikirkan hal itu. Benar apa kamu? Seharian saya pusing banget. Menerka. Namanya juga menerka-nerka. Ya segala sesuatu yang inginnya saya yang bersangkutan dengan kata-kata ini ternyata tidak ada. Tidak akan pernah ada di sana. Jika istri Harsono lahir, angin itu bisa berdiri. Jika istri harus orang lain. Mungkin Angin. kata-katanya bukan seperti itu. Jika lahir angin itu bisa berdiri. Itu pan. Yang pertama, yang saya tafsirkan, ketika air lambung bercampur dengan air dari luar,
maka akan menghasilkan angin. Iya. Bukan begitu? Iya. Itu hanyalah kiasan di sana. Jika lambungmu diisi sesuatu dari luar, maka akan menimbulkan angin di dalam perutmu. Bukan begitu di sana? Iya. Ketika angin itu lahir, angin itu bisa sangat ampuh dan membunuh. Iya. Jadi maksud lambung adalah bagian dalam dari manusia. Dan air dari luar. Yang dimaksudkan kata ayun di sini adalah mencampurkan air dari dalam dan air yang berasal dari luar. Air yang dari dalam yang dimaksud adalah air telur itu di sana. Air yang berada dalam telur itu. Dan air yang dari luar yang di sana pegang apa? Mustika apa? Tetes embun. Tetes adalah Air. Oh, berarti mencampurkan tetes embun dengan air Telur. itu maksudnya ya? di sana pintar. Belo yang pintar loh. Cerdas. Bisa berdiri. Nah, Di mana ada Kisanak bisa melihat angin berdiri. Bahkan angin tidak memiliki kaki. kalau angin topan, tuh, Apakah Kisanak melihat angin topan memiliki kaki? ya enggak sih. Itu kan berdiri. Apa maksudnya ular? Ular yang berdiri. Tidak Kisanak. Ini menjelaskan sesuatu yang keluar dari lahirnya. Sesuatu dari telur itu dan mustika itu adalah sosok makhluk, bukanlah angin. Berdiri, mempunyai diri itu ya. Ya, Mempunyai jati diri. Bukan jati diri. Yang mempunyai diri. mungkin seperti itu tepatnya Kisanak. Bahkan saya tidak sampai berpikir seperti itu. Mereka itu perang. Ih, aku sepas ke, sumpah. Iya, aku Paham. Coba Kisanak jelaskan kepada saya, mungkin agar saya tidak terlalu banyak berpikir Kisanak. Tuh, gak apa-apa Belo. Belo kan cerdas. Setelah saya bisa mencampurkan air yang ada di telur dan air yang tetes embun itu akan memberikan sebuah angin yang bisa berdiri, mewujudkan suatu sosok. Ya, Dan sosok itu akan berperang dengan saya. Nah, itu Bukan seperti itu. saya terlalu bahagia untuk berharap kepada Kisanak. Mungkin ini mas, apa namanya? Sosok itu akan membantu kita mungkin bisa jadi. Perang Membantu perang dengan ratu itu maksudnya loh mas. Perang ayam. Ya, kata perang bisa disimpulkan seperti itu. Akan tetapi makhluk ini tidak ada hubungannya dengan perang, terkecuali dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu untuk berperang. untuk berperang. ngomong perang menggelut. Kata Yun bodoh. Itu sudah dibahas ya kemarin. Bukan Kisanak. Apa Kisanak tidak mengerti kata-kata dari kata Ayun? Kata yang si Ayun. Sebelum kata Ayun mengucapkan kata Ayun bodoh, kata Ayun pun mengulang beberapa kata. Saya masih mengingatnya Kisanak. Apa sih? Yang itu mas, yang sadar katanya. Yang kata Yun sadar itu kan Mas Ganang ngomong ke saya bahwa kata Yun udah mengetahui bahwa Mas Ganang itu sebenarnya udah tahu itu loh. Oh itu. Yang berpura-pura tahu, berpura-pura bodoh, itu adalah sindiran untuk Kisanak. Oh, bakar, nyindir deh. Besar. Bisa mengecil. Itu yang saya bingung di sana. Saya pun hanya menerka. Akan tetapi setelah saya cocokkan, saya tidak mengerti kata besar dan kecil itu apa yang dimaksud oleh. Ataukah besar itu bersabar? Bilo. Saya belum memikirkan kata-kata itu karena bagi saya yang terpenting adalah beberapa hal tadi yang saya sebutkan di sana. Ini requestan dari teman saya yang nomor 7 ini. Nah, itu Ini kata diulang-ulang sampai banyak ini. rambutnya itu loh. Kata apa itu di sana? Itu bukan kata di sana. Itu Itu adalah tertawa. Kenapa kau tulis? Tertawa bisa saja berulang-ulang. Ini teman saya yang nulis gitu. Baik, saya ambil kesimpulan. Akan tetapi
tertawa pun bisa memiliki makna di sana. Menurut tawakan. Bisa saja, Menyindir. bisa saja, Bahagia. bisa saja, Nah, Bang, pura-pura bahagia. bisa saja. Banyak artinya. Orang tersenyum pun memiliki banyak makna. Bisa saja. Jadi hati-hatilah dengan senyuman. Seperti tadi Bilo, saya ketika keluar dari rumah, saya sudah senyum. Ya, Akan tetapi orang yang saya senyumin tidak respon apa-apa. mungkin orang yang kau senyumi itu menganggap dirimu sudah gila. Ternyata saya pakai masker. Menutup mulut. Dia Bagus juga leluconmu. dan Itu Bilo. Saya bukanlah tipe makhluk yang senang melucu. oh ya Bilo kan cerdas Mbok. Siapa Luar tahu biasa. mau bikin kita ketawa kan. Baik, saya coba ya, ini benar apa enggak ya? Yang saya tangkap dari pembicaraan kita, musyawarah kita dari tadi. Telur ular Ya, yang tidak ada kuning-kuningnya ya, dicampur dengan mustika tetes embun akan menimbulkan suatu sosok yang bisa berdiri, ya. dan sosok itu akan apa tadi Mengajari, Mengajar. membantu. Sesuatu. mengajarkan sesuatu untuk kita melawan berperang, untuk mempersiapkan perang. Ya, Tapi tunggu, telur apa, telur di mana, kita belum tahu tentang itu Bilo. saya juga tidak mengetahui kisana. Telur yang tidak ada kuning-kuningnya yang sudah jelas di dunia ini apa, Bu? Mbah, Nggak tahu dong semua telur kuning-kuning bener. Ada kuning-kuningnya. Telur ular, padahal nggak telur ular nggak ada kuning-kuningnya loh. Cara nyarinya gimana mas? Ataukah kita mencari harus butuh konsentrasi yang tinggi? tapi saya menanyakan waktu itu pagi, saya menanyakan bahwasanya angin itu terserah angin apa, terserah angin apa, mungkin terserah telur apa saja mungkin. Yang penting tidak ada kuning-kuningnya atau yang mungkin berarti yang mungkin yang diteteskan putih-putihnya gitu loh Mas. Kata-kata kaur tadi mas yang diserahkan Bilo. Saya ingatkan kisana, yang kita musyawarahkan ini belum tentu benar. Kita kan berpikir untuk menyelesaikan masalah, tidak memastikan menyelesaikan masalah. Ini adalah bentuk usaha, bisa saja gagal dan bisa saja berhasil. Akan tetapi yang paling mendekati dari hasil musyawarah kita adalah hal seperti yang tadi kita ucapkan. Kisana bisa mencoba mencari telur yang tidak ada kuning-kuningnya selain dari telur ular, ataupun bisa saja langsung mencoba telur ular pun tidak masalah. Apapun medianya, yang penting berhasil. Kisana berusaha. Baiklah. Kembali lagi seperti yang saya ucapkan, Kisana jangan terlalu yakin saya ini benar. Itu hanyalah tafsir. Ini hanyalah tafsir. Saya siapa? Saya bukan maha benar. Ya, memang benar. Saya siapa? Saya bukan maha tahu. Kamu gini. Tapi kan seperti ini dulu. Bilo kan Bilo itu. Saya benar-benar tidak habis pikir. Saya itu harus berpikir keras seperti ini hanya permainan sebuah kata. Ini loh yang saya membingungkan banget. Dan ini seumur hidup saya ini baru pertama saya menghadapi model seperti ini. Ya, mungkin kesulitan untuk Kisana karena kita adalah berbeda bangsa di sana. Iya, Bilo dari bangsa halus tentunya, paham lah ya. Kalau saya kan raga badak seperti ini, tahunya. Maka dari itu, saya datang ke sini. Ingin membantu Kisana. Jika itu bisa menjadi pelajaran, maka belajarlah Kisana. Baiklah, terima kasih banyak Bilo. Ingat Kisana, tidak semua hal saya tahu, bahkan tentang diri saya pun saya tidak mengetahui. Walaupun saya bukan dari bangsamu, bukan berarti saya mengerti semua tentang bangsaku. Ada satu hal yang tidak saya tahu, dan mungkin tidak hanya satu, banyak hal yang ada di bangsa kami yang saya sendiri pun tidak tahu. Kisana.
tidak semuanya bangsa goib mengetahui bangsa goib gitu. Tidak semua bangsa goib mengenal tentang goib. Tidak semua bangsa goib mengenal tentang goib ya. Ya. Apalagi di sana yang bukan dari bangsa kami. Wajar kalau Kisanak bingung dan wajar kalau Kisanak tersesat. Akan tetapi carilah dia yang bisa menuntunmu untuk kembali dari kesesatan itu. Luar biasa. Subhanallah Bilo. Luar biasa. Terima kasih ilmunya Bilo. Cukup Kisanak. Akan saya berusaha seperti yang kita musyawarahkan tadi. Tenang, saya akan mendengar semua kata demi kata dari katanya. Dan saya tidak akan pernah melewatkannya walaupun itu satu. Al-Fakir. Al-Fakir. Saya tidak mengenalnya dan saya tidak memperhatikannya. Saya terlalu terpaku kepada kata ini. Ya, terima kasih banyak. Udah, yang penting kita masalah ini dulu. Siap. Baiklah Kisanak, saya Pak. Ya. Hati-hati Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang diceritakan tadi ya, yang seperti itu teman-teman bisa mendengar sendiri permusyawarahan kami dengan Bilo. Di luar dugaan kami, Bilo bisa menjelaskan sedemikian rupa sampai saya ini benar-benar kaget dan ya kagum lah ya. Ada makhluk yang secerdas Bilo. Saya beruntung pernah bersahabat dengan makhluk yang bernama Donggo Bilo itu ya. Walaupun asal muasalnya Donggo Bilo adalah musuh yang sangat bebuyutan bagi kami itu teman-teman. Tapi sekarang dia itu mungkin untuk membantu kami, membela kami dalam menyelesaikan misi itu bisa dikatakan Garda garda terdepan. depan dalam kecerdasan, dalam utak-utik ini pikiran. Takatik matuk. Soalnya jarang Bilo itu bertarung, jarang ya. Jarang, saya pun tidak tahu Bilo itu mempunyai kanuragan apapun, saya nggak tahu. Yang saya tahu Bilo ini sangatlah pintar dalam berpikir halus, tepat dan jitu teman-teman. Oke, kita Jangan lanjutkan dipuji. untuk musyawarah telur yang tidak ada kuning-kuningnya dulu teman-teman. Mungkin musyawarah ini akan saya tidak videokan dulu karena ini nanti panjang banget durasinya. Ada itu dong, gak ada kuning-kuningnya loh. Oh. Loh kasu itu. Iya kan, sering denger kan? Itu buat orang-orang yang susah. Saya sering denger dong ngasu. Itu gak ada kuning-kuningnya loh. Dok, itu apa maksudnya? Kan orang kan? Enggak tahu saya. Ya kalau ada orang ngatain orang tuh, dong ngasuh. Kalau orangnya mungkin yang dibilang itu benar sekali, Mbak. Kalau memang dok ngasih orang aja ada kuning-kuningnya Mbak kalau pagi. Saya ini belum pernah lihat wujudnya loh Mas. Sering Badangi gini dong masuk dulu katanya. maksudnya. Ya. denger Wan. Tapi jangan itu Wan. Oh, Ya, saya masih ingat betul kakek Asmara sih kan. benar. Dan perjumpaan kita kali ini bukan karena kau memanggilku dan bukan pula karena kau mendatangiku. Akan tetapi kehadiranku adalah bentuk balas budi kepadamu. Itu jikalau kau mengizinkannya. Monggo kakek. Dengan senang hati. Saya mendengar kau mengucapkan kata telur sampai ke 27 kali. Iya. Memang betul kak. Saya sedang mencari sejatinya telur yang sedang saya cari itu kebingungan. Telur seperti apa yang membingungkan dirimu? Jadi seperti ini kak. Saya mengingat telur itu kakek pernah menjaga telur ya waktu itu ya. Ya, jadi telur yang saya cari ini ada sangkut pautannya dengan masalah yang sedang saya hadapi. Di mana saya harus mencari telur itu tidak ada kuning-kuningnya ya. Betul, tidak ada kuning telurnya. Dan saya ini bingung. Sejatinya telur apakah itu? Sedangkan seumur hidup saya itu belum pernah mengetahui bahwasanya telur itu ada yang tidak ada kuning telurnya. Jadi seperti itu. Kau menganggap telur itu adalah telur yang aneh. Betul. Inilah yang menyulitkan dirimu. Tidak semua hal yang kau hadapi itu berhubungan dengan hal yang goib.
Walaupun memang kau berkecimpung di dunia itu, padahal asal kau tahu, telur yang tidak memiliki telur atau isi kuning di dalamnya, itu bukan hal yang janggal. Bukan hal yang janggal. Saya, Asmaracik, tidak hanya satu kali mendapatkan sebuah amanah untuk menjaga telur. Tidak hanya telur gagak ireng saja. Banyak. Dan untuk menemukan telur yang tidak memiliki kuning di dalamnya, itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang janggal. Telur yang kau cari itu adalah telur ular biasa. Apakah telur ular tidak memiliki kuning? Secara pandangan matamu tidak memiliki. Coba saja kau buktikan. Inilah yang mempersulit dirimu. Kau selalu menganggap semua hal yang penting itu haruslah berbeda. Tidak. Padahal yang kau cari ada di sekitarmu. Baiklah. Berarti sudah benar, Bu. Telur ular. Siapa? Itu cukup menjelaskan untukmu. Dan saya ucapkan lagi, saya benar-benar berterima kasih kepadamu karena kau telah menjalankan amanah itu dengan baik. Ternyata kau benar menjalankan amanah itu untuk kepentingan menghentikan langkah gagak ireng yang biadab itu. Dan kau tidak sedikit pun menyalahgunakannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan pengetahuan ini adalah bentuk balas budi untukmu. Ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Dan saya berpesan kepadamu. Ingat. Bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap cobaan ada hikmahnya. Dan setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Maka setiap hal buruk yang menimpa dirimu, jadikanlah itu sebagai anak tangga. Dan di setiap susunannya akan mengantarkanmu menuju ke puncaknya. Dan setelah kau sampai di puncaknya, baru kau akan menyadari bahwasanya setiap keburukan itu yang akan menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Kau hanya akan menyadari setelah kau berada di atas bahwasanya yang kau injak itu adalah keburukan yang membuat dirimu menjadi lebih tinggi. Maka lewatilah keburukan itu dengan sebaik mungkin. Percayalah, keburukan bukanlah bentuk keburukan. Keburukan adalah bentuk kebaikan yang tidak pernah kau sadari. Terima kasih banyak, Kak. Ingat, percuma bagi dirimu jika kau selalu menganggap semua hal yang menimpamu, hal-hal yang menyulitkanmu, hanyalah akan menjadi masalah bagimu. Tidak, semuanya akan mengantarkanmu ke tempat yang lebih tinggi, agar kau sadar bahwa Tuhan memberikan nikmat kepadamu dalam berbagai bentuk. Baiklah, cukup bagi saya. Dan apakah kau terbantu karena itu? Ya, sangat terbantu, Kak. Baiklah, saya akan langsung pamit. Terima kasih banyak. Salam. Baik, teman-teman. Dari tadi kita sudah merundingkan ya bahwasanya telur yang dimaksud oleh Donggo Bilo ini sudah benar-benar kita ketahui ya, hanyalah telur biasa. Dan saya pun baru tahu bahwasanya telur biasa
ular. Telur ular itu tidak mempunyai kuning telur. Dan itu langsung disampaikan oleh kakek Asmaracik. Siapa kakek Asmaracik? Kakek Asmaracik adalah petapa yang menjaga telur hitam yang kelemahannya gagak ireng. Mungkin penonton yang sudah lama, teman-teman sudah paham lah dengan sosok Asmaracik yang terkenal dengan setinggi-tingginya pohon. Masih ada pohon yang lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itulah ya kata-katanya dulu ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan cari-cari tempat di mana ada ular bertelur. Mungkin lebih arah ke tempat yang lembab ya. Betul mas. Di pinggir-pinggir yang ada dekat dengan perairan, karena ular itu bertelur itu maunya itu yang dekat dengan air, karena ketika pohon bambu bisa ngangkreminya itu tidak jauh mencari sumber air itu. Saya mungkin cari di bawah-bawah pohon bambu yuk. Muterin dulu dong.